Baik Bang, ini yang berikutnya yang ingin kita tahu. Kota Jambi kita ketahui dulu dengan banyak kriminalitas, banyak zona atau beberapa wilayah yang itu tingkat krimnya itu cukup tinggi Bang. Bahkan kita sudah tahu semua orang, ada di Kota Jambi salah satu daerah itu menjadi tempat narkoba, ada daerah itu satu tempat memang khusus prostitusi, apa segala macam. 10 tahun terakhir ini selama kepemimpinan Abang, saya lihat ini sudah nyaris tidak ada. Ini gimana, apa yang sudah dilakukan atau yang tantangan yang dilakukan dalam konteks mengatasi itu semua? Baik, kalau cerita itu banyak sekali ya. Yang pertama, saya masih hitungan bulan, belum 1 tahun jadi wali kota, saya tutup lokalisasi. Ya itu ya, aduh. Ya, Payus Gadung saya tutup, Tanjung Sari saya tutup, ada 2 lokasi. Dan saya pulangkan mereka, jumlahnya hampir 800 PSK yang saya pulangkan ke Jawa Timur, Jawa Barat, ada juga di tetangga kita juga ada, saya pulangkan. Nah kemudian mucikarinya juga kami pulangkan dan kami berlakukan perda waktu itu. Apabila mereka melakukan lagi maka dendanya 20 juta. Apabila mereka tidak sanggup bayar denda maka di ancaman penjara 3 bulan. Namun apabila yang sudah kita pulangkan tadi PSK-nya ternyata dia tertangkap di Kota Jambi ini melakukan hal itu, maka dia dendanya 2 kali lipat. Dan kami antar mereka sampai ke desa tujuan mereka. Di mana alamat asal ya? Ke alamat asal. Kita antar mereka ke sana dan kita berikan bantuan, ada uang saku, ada biaya hidup mereka. Itu yang dibantu juga oleh Kementerian Sosial. Waktu itu berbarengan kita menutup dengan Surabaya, Gang Doli. Ya, ya. Ibu Risma menutup Doli, kita menutup Payus Gadung tahun 2013. Ya. Dan saya banyak sekali mendapat ancaman, baik dari mucikari dan lain sebagainya. Malahan juga pejabat-pejabat di Provinsi Jambi ini meragukan waktu itu bisa ditutup Payus Gadung. Ya, benar. Mana mungkinlah wali kota baru sekian bulan bisa nutup Payus Gadung. Dan alhamdulillah itulah yang salah satu pemacu dan pemicu saya menjadi tantangan saya untuk mewujudkan itu semua. Ya sekitar 8 bulan tutup Payus Gadung sampai saat ini. Kalaupun ada 1-2 ya mungkin urusan personal. Ya, namun tempat itu tidak ada lagi prostitusi secara resmi, sudah ditutup oleh pemerintah. Ini memang patut kita akui keputusan dan kebijakan yang diambil Bapak Isi Pasar dalam hal menutup Payus Gadung atau dikenal dengan Pucuknya Jambi. Kita ketahui Kota Jambi disebut dan dikenal sebagai kota yang beradab. Saya memang harus jujur sampaikan, salah satu yang menyelamatkan identitas dan wibawa ataupun kehormatan Kota Jambi dalam leveli dan kualitas kota beradab tadi itu tutupnya Payus Gadung. Nah, itu berlanjut juga dengan gebrakan Abang dengan aparat untuk bagaimana menekan tingkat pengedaran narkoba dan ada daerah narkoba yang kita kenal hari ini di Pulau Pandan. Itu bisa juga Abang lakukan. Itu bagaimana tantangannya dan cara penyelesaiannya, Bang? Baik. Kami membantu TNI Polri di setiap kelurahan ada namanya Babinsa, Babin Kamtibmas. Di awal itu saya berikan bantuan kendaraan motor. Saya dahulu memberikan kepada Babin Kamtibmas. Ada 62 Babin Kamtibmas, saya berikan bantuan kendaraan roda 2. Tahun depannya untuk para Babinsanya. Tugas mereka adalah menjaga keamanan lingkungan ketertiban di wilayah kelurahan masing-masing. Nah, saya katakan musuh kita saat ini narkoba. Benar. Narkoba tidak hanya terpusat di satu tempat, tapi banyak tempat ini. Nah, bagaimana kita jadikan narkoba ini musuh bersama? Waktu itu. Tapi saya lengkap, saya buatlah runtutannya dari mulai awalnya itu sampai semua komen semua tokoh untuk sepakat menutup dan memberantas narkoba. Setelah kita mendapat dukungan maksimal, baru kita eksekusi. Eksekusi ini juga siapa pentolan dulu? Siapa backing di belakang ini semua? Ini dulu yang kita tarik dulu semua. Itu harus terdeteksi semua, harus diamankan dulu ya. Kemudian apa lagi? Kita lakukan pembinaan di tempat ini. Pada saat itu semua kegiatan sosial, hiburan kita arahkan ke sana semua. Jangan bandar narkoba dengan masyarakat ini waktu itu seperti itu menyatu, homogen.
Ya. Kenapa saat itu tidak ada barang bukti di tempat-tempat bandar narkoba? Karena memang masyarakat membantu mereka. Dapat dukungan ya dari masyarakatnya. Mereka ini ibarat Robin Hood, Oke. membantu pendidikan, membantu kesehatan masyarakat Dari hasil jualan narkoba ini. Oke. Nah, tugas saya adalah bagaimana memisahkan air dan minyak ini. Ya. Yang pertama, sekolah Yayasan Pertiwi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, saya gratiskan khusus untuk daerah sana. Gratis. Saya berikan bantuan pakaian sekolah, buku khusus untuk warga di sana. Kemudian pelayanan kesehatan, saya Puskesmas Putri Ayu itu semua untuk mereka semua pelayanan kesehatannya. Nah, sehingga mereka untuk pendidikan dan kesehatan tidak di-backup lagi oleh bandar-bandar ini. Sehingga mereka lah menjadi salah satu informan kita. Di mana dia nyimpen ini, di mana dia nyimpen ini, masyarakat yang melaporkan kita. Iya, iya. Barulah waktu itu polisi dan petugas lainnya bisa masuk mengambil satu persatu. Setelah ini diambil semua, kita masuk, pemerintah mau masuk untuk pembinaan kelanjutan. Iya, Karena kita ini ada berkelanjutan. Nah, pemerintah masuk di sana dengan kegiatan sosial, kemudian 17 Agustus kita buat Ramen Panjat Pinang, menghidupkan lagi suasana. Sehingga pada saat itu masyarakat tidak pernah mendengar azan maghrib, isya dan subuh. Di lokasi ya. Yang didengar adalah house musik. Iya. Dan masyarakat tidak pernah mendengar lagi koko ayam pada saat subuh. Tetapi dengan kita sudah lakukan itu, program lebih kurang sekitar 6 bulan waktu itu kita lakukan, subuh sudah ada suara azan, sudah itu ayam berkokok sudah ada dan lain sebagainya. Artinya tumbuh kesadaran masyarakat. Tumbuh kesadaran. Dan kita bentuk gugus tugas waktu itu adalah tokoh-tokoh di sana untuk melawan peredaran narkoba. Dan juga kita waktu itu mendatangkan ustadz-ustadz yang memang mantan preman, mantan ini, seperti salah satu almarhum Ustadz Anton Medan, kita bawa juga ke sana. Ustadz Joni Indo kita bawa juga ke sana. Iya. Itu. Ternyata efektif. Benar. Sampai dengan saat ini. Sehingga kita buatkan di sana kantor lurahnya juga, kantor ini kita buatkan, jalannya kita bagusi, kita pasang lampu, sehingga daerah sana sudah merdeka saat ini. Artinya memanusiakan manusia yang ada di situ. Aksesnya kita buka. Dan mewargakan kota orang situ ya. Betul. Menjadi bagian dari kota Jambi. Iya. Sehingga semuanya merasa memiliki. Betul. Ikutlah dia dengan segala bentuk kebijakan dan program. Betul. Kalau mereka selama ini kan merasa terpisah. Terpisahkan. Kita kucilkan, mereka melawan. Iya. Ya. Justru mereka merasa dipisahkan, ya sudah. Kita Betul. ini kampung jadi bandar saja gitu ya. Ya. Baik Bang, itu beberapa kiat dan beberapa program dan kebijakan yang telah Abang lakukan dalam hal bagaimana menumbuhkan kota Jambi ini menjadi kota yang sangat bangga lah, layak, pantas disebut sebagai kota Jambi. Tentunya dalam hal menggerakkan roda pemerintahan seperti itu, kebijakan-kebijakan yang diambil seperti itu, kita ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat sehingga memang aspirasi-aspirasi itu bisa langsung bisa terpenuhi dan terlibat dia dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Baik. Inovasi yang pertama saya buat adalah bangkit berdaya. Bangkit berdaya itu adalah membangun kelurahan dengan mengedepankan usulan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun lingkungan masing-masing yang selama ini tidak tersentuhkan oleh pemerintah. Mungkin karena skalanya kecil dan lain sebagainya. Nah, di situ bangkit berdaya ini saya kasih contoh, misalnya ada satu jalan. Jalan ini hanya 100 meter. Jalan ini ke salah satu rumah ibadah, masjid misalnya. Ini jalan ini sudah puluhan tahun tidak pernah dibangun pemerintah. Maka masyarakat boleh mengusulkan lewat program bangkit berdaya. Intinya adalah bangkit berdaya ini adalah gotong royong masyarakat. Ya, jadi yang mengerjakan adalah masyarakat sebagai tukang, sebagai harian. Nah, kemudian juga konsumsi dari masyarakat, peralatan dari masyarakat. Tugas pemerintah hanya menyiapkan bahan. Oh, bahan bangunannya ya? Bahan bangunan. Nanti PU akan melihat, oh dia butuhkan semen 100 sak. Dia butuhkan batu 10 kubik. Dia butuhkan pasir 10 kubik. Nah, yang kami lakukan adalah apa? Kami tidak memberikan semen 100 sak. Tidak berikan pasir dan batu 8 kubik. Tapi kami berikan semen itu 80 sak.
pasir 8 kubik, batu 8 kubik. Sehingga pada saat mereka kerja, ini jalan tidak akan selesai sampai di 80 meter. Nah, pada saat 80 meter, masyarakat akan pasti mengatakan ini tanggung. Iya. Tanggung, bahan sudah habis, sumbangan gitu, sumbangan masyarakat. Iya. Artinya bagaimana menumbuhkan atau merangsang keterlibatan masyarakat ikut Sehingga membangun. masyarakat akan mengeluarkan uang, Iya, tenaga, waktu untuk itu. Kalau jalan ini jadi, maka masyarakatlah yang akan menjaga jalan ini. Udah pasti. Inilah yang saya katakan bagaimana menumbuhkan sense belonging masyarakat. Ya. Contoh, waktu itu ada satu lokasi yang habis mereka cor. Mereka cor lagi ditutup-tutup semua. Ternyata ada mobil pickup membawa pasir mau masuk. Dihadang, yang ngadang siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu ngadang. Tidak boleh lewat katanya. Berantem, keluar ibu-ibu semua. Suruh putar balik. Diwawancarain ibu-ibu, kenapa? Enak sekali kata ibu-ibu, kami yang bangun jalan ini kok mau lewat mobil. Ini menurut PU umurnya sampai 3 minggu, ini baru 2 hari dia mau jalan katanya. Tidak boleh lewat muter. Artinya dijaga. Itulah yang ya. kita tunggu-tunggu itu. Saya belonging daripada masyarakat. Ya, Tapi kalau pemerintah yang bangun itu masa bodoh aja. Ya. Rusak baik dibayar Tumbuh wali kota. manjanya tadi. Kalau Manjanya. rusak biarlah pemerintah yang bangun gitu ya. Rasa Ternyata memiliki tidak. inilah partisipasi masyarakat yang saya katakan tadi. Oke. Di poin keempat tadi. Yang ikut membantu pembangunan, mempercepat pembangunan di kota Jambi. Nah, ternyata dari hasil yang kami bangun sudah sampai di tahun ke-8 sampai dengan tahun ini banyak sekali kami bangun. Dan inilah salah satunya yang diintip dinilai oleh dunia luar. IOVD tadi. Oh iya. Kita tidak pernah tahu kapan dia masuknya, kapan dia datang. Tiba-tiba kita diundang. Iya. Menerima penghargaan di tahun 2016. Diundang ke Montreal, Kanada. Mewakili Indonesia. Iya. Hanya 30 dari, saya lupa, 8.000. Iya. Ini 8.000 kabupaten kota sedunia. Ya. Ternyata mereka itu mengedepankan azas partisipasi. Mereka tidak tahu kalau itu adalah gotong royong itu. Ya. Mereka tahunya itu participation daripada publik. Publik ya. Di negara mereka tidak mereka temuin hal ini. Gotong royong nggak ada ya. Sekelas negara India pun yang banyak masyarakatnya atau China tidak ada yang seperti ini. Nah, makanya mereka bilang ini agak unik. Ya, ya. Ya, maka inilah diberikan penghargaan Bangkit Berdaya ini. Itu yang pertama kali saya menerima penghargaan inovasi yang internasional. Iya. Ada. Karena rasa kegotong royongan ukuran di kota, Ya. ukuran Itu di kota sangat minim sekali. Ya. bisa jadi nggak ada lagi Tidak kan? ada, betul. Di kabupaten udah susah nyarinya. Ya, betul. Ini bisa tumbuh Tumbuh. karena sebuah program Bangkit Berdaya Ya. menstimulus masyarakat sehingga dia terlibat Betul. dalam konsep pembangunan.